Ketemu lagi kita di program acara Pusbang Berbincang, berbagi ilmu untuk semua. Kawan-kawan insan pertanahan dan ruang, kita kali ini berbincang dalam suasana yang luar biasa. Perbincangan kita kali ini adalah kolaborasi antara Kanwil BPN Jawa Tengah, World Bank, Pusbang SKATP Kementerian ATR BPN, dan yang luar biasa TV One. Kawan-kawan insan pertahanan dan ruang, Pak Dwi, kita bersama Pak Dwi, Bapak Dwi Purnama, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ya. Beliau adalah Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah senior di Kementerian ATR BPN. Udah sangat senior banget ya Pak Dwi ya. Cukup lah. Cukup. Ya. Ini adalah sebuah perbincangan yang luar biasa dan kita sangat mengapresiasi kawan-kawan Pak Dwi di Kanwil BPN Jawa Tengah sudah meluangkan waktu berbagi ilmu untuk semua. Pak Dwi, Pusbang Berbincang adalah sebuah instrumen yang memang kita wacanakan untuk mengabadikan cerita-cerita para senior-senior tentang hal-hal baik, bahkan hal-hal pengalaman-pengalaman yang menggembirakan, yang menyedihkan, semua apa saja para senior itu boleh bercerita, ya. Dan insya Allah dengan teknologi sekarang, dengan adanya sosial media, apa yang diceritakan oleh para senior ini akan abadi. Dan ini memang merupakan bagian dari tugas dan fungsi Pusbang SKATP. Pusbang SKATP itu singkatan dari Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, dalam melakukan transfer knowledge, sharing pengalaman. Selama ini knowledge management system ini sudah berjalan, tapi cenderung dilaksanakan secara analog Pak Dwi. Sehingga apa cerita-cerita baik, terobosan-terobosan, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, itu tidak abadi dan tidak tersampaikan ke kawan-kawan di Aceh, di Sumatera Utara, dan lain-lainnya seluruh Indonesia. Dan kita berinisiasi, mungkin selama ini karena kita berharap kepada kawan-kawan untuk bercerita dalam bentuk tulisan, dan kita mengetahui tidak semua orang punya kemampuan menuangkan pengalamannya itu dalam tulisan. Nah, inilah jawabannya, kita bikin podcast untuk bercerita, sehingga kapanpun mungkin kita sudah tidak ada nanti Pak Dwi ya, perbincangan kita ini bisa didengar oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Kawan-kawan insan pertahanan dan ruang, kita tidak menyia-nyiakan waktu kita bercerita dengan Pak Dwi. Kita mau tanya ke Pak Dwi, udah berapa tahun Pak Dwi jadi PNS? Ya, terima kasih. Sebelumnya mungkin kami sampaikan terima kasih ke Dr. Ardian terkait dengan Kepala Pusat PPS Pusbang SKATP, terkait untuk berbagi pengalaman sebetulnya. Kalau dirasa pengalaman, saya kira saya itu masuk di tahun 91. Sekarang sudah 2024 ya. 23 tahun. 32 tahun. Ya. 33 tahun ya? 33 tahun. Ini memang sudah hampir di ujung. Ternyata nggak terasa. Ya, sudah 33 tahun mengabdi, ya hidup. Ya. Dari ASN Kementerian ATR BPN. Ini mengurusi mungkin tanah. Mengurusi tanah. Tanah dan ruang. Ya, mungkin ini berbagi pengalaman aja, bukan mengajari, tapi kita bertukar pikiran. Mungkin nanti ada hal-hal yang bisa dijadikan pedoman, landasan, atau contoh barangkali. Tapi yang baik aja. Kalau yang jelek-jelek jangan. Pak Dwi bisa cerita, pertama kali Pak Dwi diangkat, diterbitkan SK Pak Dwi, apakah itu memang keinginan Pak Dwi? Atau ada juga kan orang, saya dulu iseng-iseng aja ikut seleksi, apa accident ya? Mungkin bisa cerita Pak Dwi ya? Jadi gini,
Jadi pada saat itu saya itu tahun 91 ya? 91 itu saya nggak tahu BPN, waktu itu Badan Pertanahan Nasional kan. Ini menarik kan ya? Ini saya nggak tahu apa itu BPN kan gitu kan. Nah pada saat itu ada temen yang habis keterima di BPN, kira-kira angkatan 89, satu kampus. Kemudian datang, coba aja ngamar ke BPN. BPN itu apa? Nah, kebetulan pada saat itu ijazah saya itu belum keluar, Pak. Oh iya, S1 ya? Ya, S1-nya belum Pak Dwi keluar. dari UGM ya? Dari umum, Pak. Saya dari UGM ya. Pak Dwi ini ada alumni Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum Pak Dwi ya? Fakultas Hukum, ya. Jadi pada saat baru S1 waktu itu? S1, jadi nggak ngerti apa itu BPN. Nah, akhirnya katanya bisa kok ngelamar pakai surat keterangan lulus. Nah ini kan, begitu akhirnya setelah itu saya mencari surat itu tahun 91? 91, cari keterangan lulus, akhirnya melamar. Waktu lamaran itu mungkin ya karena sudah takdir kali ya. Nggak ada jalannya ya. Jalannya. Waktu lamaran itu nggak ada foto. Jadi saya ngelamar aja dengan surat keterangan, akhirnya dipanggil untuk tes. Nah, kebetulan tes waktu itu ya alhamdulillah diterima. Tesnya di mana waktu itu? Waktu itu tesnya di Jakarta di kampus ini Pak, apa ya yang Depdagri itu loh. Dengan bekal surat keterangan lulus. Keterangan lulus. Ya. Jadi pada saat itu tes, terus pada saat dipanggil itu ya tes aja. Nah setelah tes seharian, alhamdulillah diumumkan umuman lulus, suruh melengkapi. Malah justru di panggilan tes itu di kartunya masuk harap ditempel foto, karena saya nggak ngirim foto. Oh gitu? Iya, waktu lamaran itu nggak ada foto saya. Ya. Oh jadi ada catatan penitia ya? Ada catatan dari penitia harap ditempel foto. Kan. Iya. Dan pakai surat keterangan lulus lagi. Dan pada saat diumumkan saya juga belum wisuda. Oh gitu Belum wisuda. Nah, setelah keterima kita ngelengkapi, kemudian terima suruh melengkapi, ada waktu saya wisuda sehingga dapatlah ijazah itu. Baru kita ngelamar, mengajukan. Pada saat itu sebetulnya saya juga ngelamar, kalau waktu itu kan di swasta juga. Kebetulan waktu itu keterima juga di swasta, di ekspedisi muatan kapal laut MKL, salah satu badan usaha swasta. Waktu itu Pak Dwi pilih BPN? Ya itu sebetulnya dari orang tua, karena orang tua itu pegawai negeri juga, seorang guru SD, udahlah. Ngabdi aja di pegawai negeri. Sebetulnya waktu itu pilihan antara gaji terutama. Gaji 91 itu kalau nggak salah saya nerima itu 80.000 CPNS. Sedangkan pada saat itu kalau swasta kita sudah nerima 400.000. Tapi harga emas tahun 91 itu kira-kira berapa? Ya 2000-an mungkin ya. 2000-an ya kalau dolar ya. Kalau dolar 2000-an, kalau emas ya hampir mirip-mirip lah kira-kira. Ya mirip ya. Jadi pada saat itu memang pilihan, ya mungkin karena sudah takdir kali, ya antara 400.000 sama 80.000 kita pilih yang 80.000. Dan penempatan saya pertama di mana? Waktu diumumkan kedengaran saya Jawa Barat, nggak taunya Sumatera Barat. Nah sama-sama barat, tapi dengernya yang terakhir. Waduh di Jawa kan gitu. Ternyata di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, sama-sama barat kan, Jawa Barat, Papua Papua Barat. Di kota kabupaten mana? Di Padang, di Kanwil. Oh, di Kanwil Padang. Jadi saya Kak Kanwilnya siapa waktu itu Pak? Kak Kanwilnya, aduh lupa ya. Setelah itu Pak Sofyan Jalaluddin, sebelum itu Pak Nasir apa ya? Pak Nasir kalau nggak salah. Itu tahun 91, disitulah saya meniti karir. 8 tahun ya di Sumatera Barat, di Kanwil, golongan 3A ya sampai 3B lah, 3B ya kalau kalau 8 tahun udah 3B dong. 8 tahun 2 kali naik pangkat dong ya. Ya hampir 3C lah kira-kira. Ya 3C baru ternyata suka masih bujangan itu. 2 tahun bujang Pak. 2 tahun bujang. Setelah itu wah kok begini, ya enak kalau ada yang masakin kira-kira sehingga saya 93 nikah lah, gitu, bawa dong istrinya kepada bawa ke sana untuk mendampingi lah ini kan itu perjuangan masa sulit lah kira-kira. Karir saya 8 tahun di sana, kemudian kita minta mutasi pindah. Akhirnya 98 saya ke Jawa Tengah. Jawa Tengah, setelah Jawa Tengah ke Jawa Tengah jawabannya apa? Eselon 3? Oh, belum. Saya waktu itu nggak laku Pak di eselon Pak. Oh gitu? Nggak laku saya di eselon. Jadi staff terus ya? Staff terus 8 tahun. Setelah Jawa Tengah kemana lagi? Di Jawa Tengah sempat staff. Jadi kalau dulu kan ada jabatan kasubsi ya. Ya, eselon 5. Kalau sekarang KKS itu. Setelah itu?
Saya langsung masuk ke Kanwil. Ya. Staf Lagi. Jadi staf saya di sana itu di pengadaan tanah. Ya. Di Berapa Padang, tahun? 8 tahun. Nggak pindah-pindah saya. Oh, yang di Padang? Di Padang 8 tahun. Masuk Jawa Tengah, masuk staf sengketa. 2 tahun. Setelah 2 tahun ya. Artinya begini, kita memang perjalanan karir itu kayak sudah ditentukan yang kuasa. Walaupun upaya perjuangan itu ya harus ada. Artinya integritas, mungkin kita ikhlas ya. Ya alhamdulillah saya di Jawa Tengah dipercaya waktu itu sama Pak Kakanwil, saya nggak melalui kasubsi. Langsung dari Kanwil saya langsung diberi jabatan, mungkin juga Kabid dari menteri, enggak Pak. Kasih Pak. Kasih eselon 4 ya. Eselon 4. Ya. Setelah dari Kanwil, saya tahun 2000 diangkat. Berapa tahun di Jawa Tengah? 2 tahun. 2 tahun Kanwil, setelah itu. Terus pindah ke sebelah Pak. Kota Semarang. Oh, Kota Semarang. Ya, di Kantah. Jalan aja. Nah, di Kantah ya. Dikasih waktu itu kasihnya masih kasih kasih 2. Kasih 2 sekarang lah ya. Itu 2006. Ya. Itu 2002 itu masih kasih hak atas tanah. Organisasi belum berubah sampai 2006. Iya. Nah, setelah 2006 waktu itu kasih masih 4 ya? 4 atau 5 4 ya? 4. Ya, yang 4 ya. Itulah di situ di sana 4 tahun, di kota itu 4 tahun, kira-kira 2006 perubahan struktur organisasi. Ya sekarang terus jadi PHP, terus menjadi itu kan, ada berapa itu, ada 7 tusi ya. 7 tusi itu. Kemudian dari situ 4 tahun saya pindah lagi ke Kabupaten Semarang. Di sana dari Kabupaten Semarang. Sana saya 3 tahun mungkin, 3 tahun terus pindah ke Surakarta, jadi kasih lagi. Berapa tahun di Surakarta? Hampir 3 tahun juga. Setelah itu baru ditarik Jakarta jadi eselon 3 Kasubdit. Alhamdulillah. Tahun berapa itu Pak Dwi? Tahun sekitar 2011. 2011. Ya. Dari 2011 Pak Dwi lulus uji kompetensi eselon 2 tahun berapa? Uji eselon, ini yang nasibnya nggak bagus. Jadi ini cerita aja. Jadi gini, pada saat di Kanwil saya kasih, itu sebetulnya udah waktu itu ada istilah adum ya. Adum itu untuk jabatan kasih, untuk eselon 3 itu, adumlah saya nggak ngalami, saya langsung spama, spama itu untuk ke eselon 3. Eselon 3 ya. Nah, ternyata saya 2000 berapa ya, 2001 atau 2002 lupa, saya itu udah spama. Tapi nggak jadi juga eselon 3. Pindah lagi ke Kasih, kota. Oh gitu? Ya, Kasih lagi. Di Kota Semarang lagi? 4 tahun, tambah 3 tahun lagi di Kabupaten Semarang. Tambah 3 tahun lagi di Surakarta. Terus baru berhasil naik ke eselon 3. Jadi selang di kementerian, di kementerian di Jakarta. Ya, di Jakarta. Kasubdit dong. Kasubdit itu pendaftaran. Jadi kalau kita bicara tentang KRS sekarang ya. Jadi sejak KRS saya lulus Sepama itu baru jabat eselon 3 itu hampir berapa itu? 4 tahun, 3 tahun, 11 tahun. 11 tahun setelah pendidikan itu baru. Kasubdit berapa tahun Pak Dwi? Kasubdit saya enggak begitu lama, kira-kira entah 18 bulan atau 20 bulan ya. Ini menarik ini. Jadi itu, kita stop di sini dulu. Nanti kita minta Pak Dwi bercerita seperti apa perjalanan karir Pak Dwi sehingga Pak Dwi dipercaya untuk menduduki posisi pimpinan tinggi di Kementerian ATR BPN sampai sekarang. Nah Pak Dwi, ini luar biasa menariknya. Biar kawan-kawan semua tahu, yang junior kita tahu, seperti apa sih perjuangan kita. Dan ada ungkapan gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, harimau mati meninggalkan belang. Tapi kita di ATR BPN, kalau sudah pensiun, sampai sekarang kita belum menemukan instrumen apa untuk diingat oleh junior kita ini. Apa yang Pak Dwi ceritakan semua, mungkin saat sekarang kurang menarik, tapi next berikut orang putar, oh ternyata Pak Dwi itu jalannya seperti ini loh. Jalannya seperti ini loh. Pak Dwi, kita ingin dengar seperti apa Pak Dwi singkatnya ya. Sampai ke satu titik Pak Dwi dipercaya Bapak Menteri untuk menduduki posisi sebagai pimpinan tinggi di kementerian ini. Pimpinan tinggi
Ya, eselon 2. Pratama Kan? Pratama, ya. Gitu. Oke, makasih. Harapan kan sampai sama dia kan. Ya, makasih. Jadi saya lanjutkan, mungkin itulah perjuangan ya. Jadi memang karir itu perlu kesabaran. Tapi yang jelas dedikasi dan integritas apa yang kita jalankan harus membawa kepercayaan pimpinan, dan mungkin juga terkait dengan integritas, dedikasi itu sebagai suatu penilaian yang utuh. Mungkin juga dengan kemampuan menurut pimpinan waktu itu. Dan itu memang domainnya Pak Menteri. Itu setelah di Jakarta, memang saya punya pengalaman menarik. Saya itu fit property yang seperti sekarang KRS itu sebenarnya waktu itu sudah ada. Jadi saya waktu Kasubdit itu pernah diuji pertama uji kompetensi, tapi langsung menghadap ke waktu itu Pak Menteri, Pak Kepala BPN, bukan. Pak Indarman Supanji. Oh, Pak Indarman, kan pernah memimpin itu kan. Kira-kira 2012 itu masuk tes Pak Indarman Supanji mantan Jaksa Agung. Ya, itu masuk tes 6 orang. Kami nggak tahu yang diambil berapa. Itu langsung wawancara langsung. Waktu itu ya memang sistemnya mungkin seperti itu. Setelah kami laksanakan tes, ternyata tahun berapa itu? Itu kira-kira 2011 atau 12 ya. Saya sampai 12. Masih itu. BPN belum ATR BPN masih BPN. Itu kami masuk tes, dan ternyata pimpinan tentu punya kebijakan. Jadi waktu itu kebijakannya eselon 2 itu usia harus 50 minimal. Pak Dwi waktu itu usia berapa? Kira-kira 48 kalau nggak 49. Sehingga ikut tes ya masuk diskualifikasi ya. Tereliminasi lah kira-kira dari usia. Tapi perasaan lulus ya? Perasaan kan boleh Pak. PD kan boleh. Kalau kita nggak PD, kita nggak berani gitu ya. Tapi hasil kan pimpinan, dan mungkin itu kriteria yang harus. Setelah itu kami tempatkan di Medan. Sebagai? Kepala kantor. Oh, Kakan eselon 3 dong ya. Eselon 3 masih tetap. Terus kemudian balik lagi ke Jawa, kami kepala kantor lagi di eselon 3. Eselon 3 lagi di sampai tahun berapa? Karanganyar, terus kemudian Sukoharjo. Setelah dari Sukoharjo kami tes. Udah berapa kali itu Pak Dwi jadi Kakan? Medan. Kalau eselon 3 udah 4 ya. 4 ya. Kasubdit, kepala kantornya 3 kali. Medan, Sukoharjo, Karanganyar, Kasubdit kan ya. 4 kali lah jabatan. Setelah itu baru ujian. Uji kompetensi lagi untuk eselon 2. Tahun berapa? Pertama kami ikut itu kalau nggak salah saya ikut 2019 kalau nggak salah. Pak Sofian dong? Pak Sofian Jalil ya? 2019 ya. Gagal di terakhir. Waktu uji langsung sama Pak Menteri. Jabatan eselon 2 Pak Dwi duduki dulu di mana? Di Direktur Pendataran Tanah dan PPAT. Tahun 2019? Itu enggak lulus itu. Enggak lulus. Lantas lulusnya kapan? Lulus ujiannya tapi enggak lolos dilantik gitu loh. Jadi enggak jadi eselon 2. Yang jadi dilantik tahun berapa? Jadi dilantik saya tahun berikutnya ikut lagi ujian. 2020 dong? Kalau enggak salah iya mungkin. Tahun 2020. 20-an kalau nggak 2019 akhir. Jadi, ini ceritanya ya, Pak Dwi pertama diangkat jadi pegawai negeri sipil golongan 3A tahun 91. Pada tahun 2020 baru dipercaya oleh pimpinan menduduki pimpinan tinggi Pratama. Dan mungkin Pak Dwi lupa ya, tahun 2020 itu pelantikan kita sama Pak Dwi. Pak Dwi jadi direktur, saya jadi Sesdirjen. Sama. Itulah. Pak Dwi ke Jawa Tengah, saya ke Sulawesi Barat. Sama kita ya. Oke. Nah Pak Dwi, pengalaman yang luar biasa, berapa puluh tahun? 32 tahun, 33 tahun ya? 33 tahun. Pak Dwi, insya Allah pada tahun ini Pak Dwi akan mengakhiri, akan menutup satu bab dalam perjalanan karir Pak Dwi sebagai abdi negara, ASN. Insya Allah bulan berapa Pak Dwi? Saya lahir Oktober, mungkin November ya. November. Tanggal 1 November. Insya Allah terhitung 1 November, 2024. Pak Dwi akan masuk ke bab berikutnya. Akan mengukir cerita-cerita perjalanan hidupnya pada bab berikutnya. Pak Dwi sebagai ASN dalam pengalaman 33 tahun lebih di bidang pertanahan di Kementerian Agraria
tata ruang ATR BPN, apa yang Pak Dwi ingin ceritakan ke junior-junior kita ini? Yang harus dimiliki, apa sih modal yang harus dimiliki sebagai seorang ASN? Sehingga Pak Dwi insya Allah, dan saya yakin itu, Pak Dwi akan mengakhiri tugas Pak Dwi ini dengan sangat baik. Amin, amin, amin. Apa yang perlu dibekali oleh junior-junior kita ini? Dari sisi pengalaman ya, dari sisi pengalaman mungkin jabatan itu perlu kesabaran. Itu yang pertama, kesabaran. Kesabaran, tapi perlu juga integritas, dedikasi. Pada saat orang ditempatkan di tusi manapun, BPN itu kan banyak. Iya. Tusi sengketa, tata ruang, pengukuran, ya, pengadaan tanah, di Irjen, ketatausahaan, di Irjen. Jadi saya hanya berpesan, pada saat ditempatkan di suatu unit kerja manapun, itu memang harus ikhlas. Ikhlas dulu. Ya. Yang kedua punya integritas, yang ketiga dedikasi. Tunjukkan kalau bahwa kita itu mampu menyelesaikan. Ikhlas, integritas, dedikasi. Mampu mampu menjalankan tusi itu dengan baik. Ya, enggak usah terpengaruh, wah yang enak itu di seksi mana. Ini yang nggak boleh. Karena saya punya pengalaman, saya itu tidak duduk di seksi, ya saya awali dari pengadaan tanah, dari sengketa, kemudian hak atas tanah, kemudian ke apa? Penetapan hak, HHP, penetapan hak, kan gitulah. Kemudian masuk ke subdit. Jadi pada saat kita menempati jabatan-jabatan tusi, ya kelola dengan baik, pahami betul semua norma, patuhi segala SOP, dan kita mempunyai keyakinan kita mampu untuk menyelesaikan itu. Yang kedua juga kalau kita kurang, banyak diskusi, baca buku. Kalau sekarang lebih mudah, Pak. Belajar intinya. Belajar. Baca Google itu udah komplit, Mbah Google itu komplit. Kalau saya dulu mungkin kalau nyari aturan masih buka. Aturan-aturan sekarang itu tinggal kita itu pingin apa, ketik di Google itu sudah menjawab. Pengen cari pasal berapa itu sudah menjawab. Kalau dulu harus mencari, Pak. Manual. Kadang-kala sekarang harus sudah nyari bukunya. Minimal kalau kita nggak punya duit, kita datang ke toko buku, nyari aturan-aturan, kita baca pulang. Kan gitu. Kalau sekarang ada HP, sekarang akan lebih, ada tablet, lebih cepat sebetulnya dalam mencari mungkin norma-norma hukum atau norma-norma aturan yang dikelola oleh BPN itu akan lebih cepat. Oke Pak Dwi, itu kota kuncinya. Ada 3 tadi Pak Dwi, ikhlas, integritas, dedikasi. Dan satu lagi yang lebih penting, jangan berhenti belajar. Pengalaman apa yang paling berkesan Pak Dwi? Selama lebih kurang 33 tahun menjalani kehidupan sebagai pegawai negeri sipil di bidang pertanahan, apa yang paling berkesan Pak Dwi? Jadi gini, pengalaman yang anu aja dah. Ini yang sedih apa yang gembira ini? Yang sedih saya kira nggak usah lah. Udah. Yang sedih nggak usah. Ini kalimat beliau ini. Nggak usah, yang sedih nggak usah diceritakan lah. Itu pengalaman pribadi. Jadi filosofis hidup Pak Dwi, saya banyak bercerita dengan orang-orang lain ya. Ketika saya minta bercerita tentang kesedihannya, yang luar biasa pada orang-orang yang menduduki posisi tertentu dia tidak pernah mau bercerita tentang kesedihannya. Luar biasa. Pak Dwi hanya mau bercerita tentang kebahagiaannya. Supaya audien yang mendengar juga bahagia Pak Dwi. Silakan Pak Dwi, apa yang paling berkesan? Jadi gini, pada saat suatu titik tertentu, kita dihadapkan pada suatu masalah, kita berani bertanggung jawab. Dengan keyakinan diri, dengan knowledge yang kita punya, dengan legacy legalitas yang ada, kita sampaikan itu. Sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan. Nah, yang paling menarik lagi adalah pada saat kita dikasih tugas pimpinan dalam waktu yang pendek, kita bisa membuat pimpinan itu percaya kepada kita. Dan saya memang orang yang tidak mau ke siapapun pimpinan kita di level tinggi maupun di level menengah, saya suka menyampaikan apa adanya. Jujur sesuai dengan data faktanya, baru kita ambil suatu kesimpulan. Walaupun kadang-kala mohon maaf, mungkin penyampaian saya menjadi tidak enak. Tapi itu bagi saya dalam suatu ruang diskusi atau dalam suatu ruang rapat, apapun harus kita sampaikan supaya pimpinan itu tidak salah mengambil keputusan. Tidak apa istilahnya, tidak menyampaikan dalam format ABS. Walaupun mungkin dirasa kok ini hal baru.
Kan gitu kan? Iya, iya. Tapi bagi saya, sepanjang saya percaya kepada apa yang kita sampaikan, kita harus bisa memberikan semacam argumentasi, legacy, legalitas. Karena basic saya kan basic justice, jadi saya masuknya ke sana. Sehingga pimpinan itu bisa mempertimbangkan yang mana yang harus diambil keputusan. Lah kalau sudah sebagai regulator, penyiapan kebijakan menyampaikan apa adanya, nanti keputusan apapun, ya silahkan pimpinan. Walaupun keputusan pimpinan belum tentu sesuai dengan apa yang kita sampaikan, tapi itu sudah bentuk keputusan. Kita harus tunduk. Ini pengamatan saya ya, kawan-kawan insan pertahanan dan ruang ya. Saya setiap ada pertemuan forum rapat dengan Pak Dwi, yang tidak pernah absen di forum untuk melafazkan, menarasikan cara berpikir beliau, ya Pak, salah satunya Pak Dwi. Ya, memang seperti itu. Kadang-kadang Pak Dwi ya, pimpinan panggil kita. Yang sebetulnya yang pimpinan harapkan itu bukan ya Pak, siapa. Bukan itu yang diharapkan oleh pimpinan sebetulnya. Betul. Pimpinan itu ketika panggil stafnya, dia mengharapkan ada tahapan pengujian cara berpikir pimpinan untuk memperkaya konsep berpikir pimpinan. Dan beberapa kawan-kawan kan dipanggil pimpinan, saya maunya ini loh. Lantas kita jawab, ya Pak, siapa? Sebetulnya pimpinan tidak berharap itu ya Pak Dwi ya? Seandainya pun iya, pimpinan berharap seperti itu, bawaan sebagai penyiapan kebijakan, itu harus menyampaikan legasi legalitasnya. Benar. Sehingga apa yang dimau pimpinan itu bisa didukung oleh legasi dan legalitas. Karena itu prinsip utama. Ya, karena kita itu BPN itu adalah lembaga satu-satunya yang dipercaya untuk mengelola aset rakyat seluruh Indonesia, memberikan kepastian hukum, memberi kepastian hukum, sehingga aspek-aspek itu harus dilihat. Kalau di Undang-Undang 5 tahun 60, terminologinya memberikan surat-surat tanda bukti hak. Dan satu-satunya kementerian, organisasi di Republik ini yang diberikan domain ke arah itu, ATR BPN sekarang. Nah, gitu Pak Dwi ya. Nah ini Pak Dwi, yang perlu kita dengar semuanya, terutama para senior ya, para junior ya Pak Dwi ya, para junior ya. Jangan senior, gak berani saya. Apa Pak Dwi akan pesan apa yang ingin Pak Dwi sampaikan ke generasi-generasi penerus insan pertahanan dan ruang ini? Pertama gini, tentang jabatan mungkin ya. Jadi teman-teman junior tentunya ya. Kalau senior saya nggak berani, dosa saya kalau pesan ke senior kan gitu ya. Jabatan itu yang pertama, jabatan itu kepercayaan. Jabatan itu yang kedua, jabatan itu amanah. Dan yang ketiga, kalau sudah diberi jabatan, jaga jabatan itu dengan baik, dengan integritas yang baik. Rawat jabatan itu. Itu aja. Yang ketiga, harus banyak belajar, karena di pertahanan itu rimbanya hukum. Beririsan dengan agraria itu ada ruang atas, ruang bawah, tanah itu yang mengatur banyak kementerian. Tanahnya kita, ada undang-undang ruang angkasa, undang-undang sumber daya air, undang-undang terkait dengan kehutanan, undang-undang pertambangan, peraturan undang-undang tentang sepadan. Ini harus dipadani. Jadi lambang satu sertifikat itu tidak hanya sekedar sertifikat. Sertifikat itu menggambarkan agraria. Haknya siapa, luasnya berapa, penggunaannya siapa. Nah di situ bunga rampe hukum itu ada di situ. Karena saya orang dididik dari justice, itu di situ semua. Jadi itu gambaran satu sertifikat itu tidak hanya wujud satu sertifikat, apalagi sekarang elektronik satu lembar. Tapi itu isinya kalau dikaji berbagai macam aturan itu terakomodir di situ. Nah ini teman-teman junior khususnya, ini harus bisa memahami asasnya sertifikat itu. Jadi bukan hanya selembar kertas menunjukkan pemilik dan luas, itu juga wajib, tetapi itulah rangkaian dari hukum agraria. Ada atas, bawah, bawah bumi, pinggir angkasa, sepadan pantai, sepadan laut, kan gitu kan, sepadan sungai, sepadan rawa, kehutanan. Nah, ini harus benar-benar dipahami holistik. Nah itu harus ada sinkronisasi sebetulnya. Makanya pesan lagi yang mungkin nanti bisa digagas oleh junior.
Kalau pesan saya itu Kementerian ATR BTN itu menjadi Kementerian Koordinator Agraria. Benar ya. Ya, ya. karena hukum agraria itu digawangi oleh kehutanan, oleh perairan, oleh PU, sehingga di sana ada Menko, sehingga irisan-irisan aturan itu bisa diselesaikan dengan Menko, koordinator satu Menko agraria. Ya. Lah kalau mau sekaligus ke teknisnya, nggak apa-apa, Menko Agraria, Tata Ruang, dan atau Kepala Badan Pertanahan ini sebagai teknis pemproduk sertifikat. Ya, cuman itu. Persoalannya kalau Menko tidak menangani hal yang teknis persoalannya itu. Tapi monggo aja. Ya. Tapi paling tidak ini sebuah wacana. Ya. Nanti suatu saat tertentu. Mungkin pemikir-pemikir baru generasi Z harus ke arah sana gitu loh. Ya. Baiklah kawan-kawan insan pertanahan dan ruang, ya cerita sangat menarik sekali. Kita sudah menggali banyak hal tentang perjalanan karir Pak Dwi, ya. Dan mungkin saya tambahkan. Oh ya, silakan. Jadi begini, di dalam selaku posisi bawaan, saya selalu menyampaikan sesuatu yang punya legalisasi dan legalitas. Ya. Itu harus kita sampaikan ya kepada pimpinan. Jadi pada prinsipnya apapun yang diambil keputusan, ya kalau sudah putus sudah. Tapi pada saat kita adu argumentasi, kita harus mencarikan hal-hal yang demikian ya. Di saat memformulasikan kebijakan, Pak Dwi, ketika kebijakan sudah terformulasikan, komit sudah untuk melaksanakan. Selesai. Jadi paling tidak kita sudah menyampaikan kan gitu kan. Lah persoalan nanti jadi putusannya apa? Paling tidak yang perlu dipahami oleh teman-teman semua, mungkin yang junior, kalau yang senior saya nggak mau lah. Yang senior kan untuk otomatis di atas saya nggak tahu. Beliau di atas saya bisa sampai ke posisi atas. Kalau tadi saya kita kan di sudah posisi mengawali, tengah. kita tidak menggurui. Tidak menggurui. Tapi transfer knowledge, berbagi cerita. Ya, cukuplah saya sampai Pratama aja kan. Iya. Tatarannya sampai di situ. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi, kita perlu kesabaran, perlu dedikasi, integritas dan lain-lain, sehingga kita harus ada titik-titik kesabaran yang pada saatnya kita. Jadi gini, kalau orang Jawa, emas pasti tetap emas. Meskipun dalam lumpur. Mutiara itu memang, tetap mutiara, berlian tetap berlian. Dan takdir sudah menentukan, cuma kita kalau takdir itu nggak bisa ditemuin saat sekarang. Tahunya setelah kita duduk di mana, itu namanya baru takdir. Ya. Tapi kepastian yang sesuai dengan ketentuan, kita sudah tahu kapan berakhirnya. Salah satunya adalah masa ditetapkan kapan Pak Dwi mengakhiri masa baktinya. Insya Allah bisa diakhiri dengan baik Pak Dwi pada bulan November. Dan kita berharap cerita-cerita ini akan abadi ke depannya. Apa yang disampaikan oleh Pak Dwi bisa diulang dengar lagi, bisa diulang pandang lagi, dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Demikian sesi kita kali ini dalam Pusbang Berbincang, berbagi ilmu untuk semua. Saya, Hardian, Kapusbang SKATP Kementerian Agraria Tata Ruang, dengan Pak Dwi Purnama, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Kakanwil, BPN, Provinsi Jawa Tengah. Salam jumpa, sehat terus. Semangat Pak Dwi.